Halo teman pemilih, kembali berjumpa di kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang dalam siaran posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang menyuarakan informasi, menaikkan partisipasi. Baik teman pemilih, untuk edisi spesial kali ini, edisi ke-13, saya Ii yang akan bertugas sebagai host menemani obrolan bersama narasumber istimewa kita kali ini. Beliau adalah Kepala Unit 3 PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak, Reskrim Polresta Magelang. Baik, kita sambut dan sapa terlebih dahulu Ibu Ibda Istiwulandari SHMM. Apa kabar Ibu? Baik Mbak, ya. Gimana nih Ibu? Aktivitas Ibu hari ini gimana Ibu? Sibuk? Alhamdulillah ya Mbak, aktivitas dinas di Polresta Magelang ya untuk melayani masyarakat, terutama kasus-kasus tentang perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Oke. Iya. Ibu mungkin bisa cerita ke teman pemilih semua, apa sih itu unit pelayanan perempuan dan anak? Unit PPA adalah unit yang di bawah Satreskrim. Namun saat ini ada di Polres Magelang ini, kami di bawah Satreskrim tergabung dalam unit 3 ya, untuk unit menangani perempuan, kasus-kasus yang terhadap perempuan dan anak, dan sebagai anak, sebagai pelaku maupun sebagai korban, gitu Mbak. Kalau kemudian sebenarnya tugas pokok PPA apa aja Bu? Unit PPA adalah penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Ya. Sejak kapan Ibu Isti memimpin unit 3 ini Bu? Saya alhamdulillah sejak tahun 2016 saya ditunjuk sebagai Kanit PPA. Namun sampai sekarang enggak. Sampai sekarang? Lumayan lama. Pengalaman apa aja Ibu yang bisa di... Sebelumnya 2009 saya sudah di unit PPA. Jadi pengalaman menarik apa aja Bu yang bisa penanganan kasus yang terhadap perempuan dan anak ini luar biasa Mbak di Magelang. Ini sangat lumayan banyak ya. Tahun ini sekitar masuk sekitar yang sudah LP sudah LP itu atau apa? Laporan polisi sudah kita tindak lanjuti dan sudah P21 itu ada 63 kasus yang kami tangani. 63 kasus. Semuanya delik biasa atau delik aduan Ibu? Delik biasa. Delik biasa. Ya, karena kasus PPA ini istimewa. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ini di pasal 23 tidak bisa dicabut. Ya, tidak bisa diselesaikan di luar peradilan. Jadi tidak ada perdamaian ya, tidak ada Mbak. Ini arahnya kemana Bu? Kemudian kok tidak boleh ada perdamaian itu? Ya, aturan untuk perlindungan aturan undang-undang ya? ada di pasal 23 Mbak. Ya. Kalau kemudian di Kabupaten Magelang seperti apa Bu perkembangan kasus kekerasan perempuan dan anak ini? Cukup tinggi juga atau? Cukup tinggi Mbak. Cukup tinggi. Iya, cukup tinggi karena sampai akhir tahun 2025 ini seperti apa Bu? Ya masih banyak yang lapor. Hari ini kemarin ya terakhir ini masih ada yang lapor. Kekerasan seksual macam-macam Mbak kasusnya ya. Ada kekerasan yang verbal. Di Undang-Undang TPKS ini ada namanya kekerasan verbal di pasal 5 ya. Ini ada namanya kekerasan verbal. Non fisik, kekerasan non fisik bisa berwujudnya verbal, bisa yang sifatnya verbal itu seperti ancaman seperti itu enggak ya, seperti kita mungkin di lingkungan kerja kita saking akrabnya, saking asiknya bersama teman, kadang nggak sengaja meledek secara seksual. Contohnya ya mungkin Ibu bisa kasih contoh Ibu seperti apa sih? Ya, yang secara seksual itu barang gede yang ya saya nggak bisa secara vulgar ya, atau bisa secara vulgar kan sudah contoh atau kata-kata yang memang cenderung ke seksual gitu. Ya kalau seperti contoh juga ngintip ya, ngintip lagi mandi nih. Kalau di dulu di kampung-kampung kan masih suka
ngintip kamar mandi lah. Padahal di pandangan masyarakat hal itu seperti kayak hal kecil itu ya, Bu. Iya, Padahal iya, di sisi betul. hukum itu sudah J, merupakan ya, pelanggaran ya. ya. Jadi kalau undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ini lebih luas, nggih. Jadi bisa ke non fisik, bisa fisik. Banyak yang lapor itu malah wujudnya fisik. Ya, kalau non fisik ini delik aduan. Ya, kecuali terhadap korban anak dan disabilitas. Kalau korban disabilitas dan anak tidak bisa diselesaikan di luar peradilan. Harus tetap Iya, harus tetap proses hukum. berarti hukum harus tetap ditegakkan. Iya, betul. Karena kan anak sama disabilitas ini perlu dilindungi ya, masih kaum rentan. Oke. Baik, Ibu terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja, KPU itu memiliki Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja. Kalau dari sisi pandang Ibu seperti apa, Bu? Ini memandang Ya luar biasa, Mbak. keberadaan Satgas. Ya luar biasa karena Penting tidak sebenarnya? penting kalau di lingkungan kerja ini karena kebanyakan ya memang ngerasa ya namanya banyak ya karena kita keakraban, berteman, kadang ya diabaikan sisi penghormatan terhadap perempuan ya. Apa justru karena kita nganggapnya itu hal biasa, Hal lumrah, karena biasa komunikasinya sudah sedemikian dekat ya, gitu ya. harusnya tidak boleh dilakukan. Mungkin banyak yang karena kan ada relasi kuasa. Biasanya dari hubungan antara pimpinan kepada bawahan ya ini yang sangat mempengaruhi. Ya, penting untuk disosialisasikan. Ya, biar tidak terjadi kejadian yang memang tidak diinginkan dan sampai ke proses ranah hukum gitu, Mbak. Oke, baik teman pemilih, obrolan dengan Ibda Istiwulandari makin menarik, namun simpan dulu informasi lainnya Ibu, kita akan ikuti informasi berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, nanti bisa dilayani di luar kota. Iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sana ya. Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin. Apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Dengan saya ini karena teman-teman Ya, silakan. bisa dibantu. Ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Diulangi dari tadi. Sudah menulis nomor WA mas? Sudah? Nomor Di handphone? sini, ya. Sudah lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh, iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih mas. Terima kasih. Ya. Baik teman pemilih, kembali bersama saya Ii di posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang, dan tentu masih setia bersama saya Ibda Istiwulandari SHMM. Kita akan kembali berbincang tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali ngobrolnya. Ini Bu, menyambung obrolan yang tadi sempat terpotong. Kalau kasus adanya
kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan kerja itu kalau selama ini lebih mengarah ke sebabnya apa gitu loh Bu? Kenapa hal-hal ini sering terjadi? Ya, sebab yang pertama ya mental masing-masing personal ya. Yang kedua pengetahuan tentang kekerasan seksual itu belum dimengerti. Jadi masih belum tahu dan ataupun tidak menghiraukan aturan yang ada gitu loh. Karena kan merasa di masyarakat awam, wah kalau tidak di bawah umur itu aman. Padahal ada undang-undang yang terbaru ini, undang-undang PKS ini tidak memandang umur. Usia. Iya, di dalam maupun di luar perkawinan bisa. Contohnya seperti apa Bu misalkan? Yang di dalam perkawinan, di dalam itu ya tidak memandang umur, usia dewasa pun siapapun jenis kelaminnya, kalau memang menjadi korban bisa dilaporkan. Ya, jadi umur. Ini biasanya orang kan pemahamannya dengan undang-undang perlindungan anak. Di bawah umur, di bawah 18 tahun, di bawah 18 tahun. Oh, ini sudah di atas 18 tahun berarti aman. Ini tidak, Mbak. Di era undang-undang TPKS ini tidak mengenal umur juga. Ya, dewasa pun kalau memang dia jadi korban Akan diproses iya lanjut. diproses sesuai undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Ya, di pasal kalau 6 ini yang secara fisik ya, secara fisik. Kalau non fisik di pasal 5, kalau secara fisik itu di pasal 6. Kalau pasal 6B ini ada hubungan keluarga. Ya. Hubungan keluarga. Ya, kalau 6A lebih ke relasi kuasa. Relasi kuasa, ada hubungan, biasanya hubungan pimpinan dengan atasan, dengan rekan kerja, karena Iya, biasanya kalau relasi kuasa biasanya kalau misalkan ada pimpinan dan bawahan biasanya takut, segan seperti itu ya untuk menolak. Iya. Ibu kalau kemudian unit PPA ini menerima laporan seperti itu, apa kemudian yang dilakukan apa? Reaksinya cepat atau mungkin ada Fast respon. Ya, jadi kalau memang terjadi tindak pidana, kita silahkan untuk melapor di Polresta Magelang. Namun kita juga tidak tidak menyalahi regulasi. prosedur, karena ada prosedurnya harus kita lalui. Prosedurnya seperti apa Ibu kalau kemudian teman pemilih ingin tahu? Iya. Jadi kalau mau lapor, monggo silahkan datang ke Polresta Magelang. Langsung ke unit PPA gitu ya? Ke SPKT bisa. Oh, SPKT. Ya, Oke. kalau mungkin langsung mau ke unit PPA monggo, kita tetap layani. Nanti silakan membawa identitas diri. Ya, kalau memang ada dari kasus tersebut melalui media online, biasanya kan banyak ya korban-korban dengan media online ini di screenshot bentuk kejahatan yang dilakukan, mungkin penyebaran video ataupun di screenshot. Kalau ada printer di rumah di print, monggo silahkan, dan ini untuk bukti, dan jangan sampai bukti-bukti yang lain itu hilang. Kalau pemerkosaan biasanya kami mengamankan baju korban, jangan sampai dibuang. Segera diamankan, siapa tahu ada jejak mungkin bekas sperma ataupun ada darah. Jadi seperti itu kadang tidak terpikirkan Ibu oleh korban. Karena saking jengkelnya biasanya jadi korban, bajunya dibuang di sungai. Baru sadar setelah itu berlalu ya. Kita membutuhkan ini banyak. Kalau melihat kondisi seperti ini apa kemudian yang akan dilakukan oleh unit PPA ini? Ya mencari, mencoba mencari lah. Jadi kalau memang barang bukti ini tidak diketemukan, dicari dulu. Inilah yang kemudian menjadi agak-agak rumit ya Bu, ketika bukti dan sebagainya itu sudah tidak ada atau kemudian hilang dan sebagainya. Terutama itu kalau memang di media online ada di HP ada bukti-bukti, ya jangan dihapus. Ya, gitu. Seperti visum itu juga penting ya Bu ya. Visum itu nanti kami yang dari memfasilitasi. setelah itu ada laporan baru kita tindak lanjut ke visum. Iya, di visum. Dan jangan takut kalau pembiayaannya semua
pelayanan gratis ya. Nah, Jadi teman pemilih, jangan takut-takut untuk lapor semisal Ya. hal itu terjadi. Dan itu tidak hanya menyangkut diri kita ya Bu, Iya, misalnya ada teman iya. atau keluarga itu bisa ya Bu lapor ya. Iya, pelayanan semua gratis, tidak dipungut biaya. Jangan takut kalau proses hukum itu harus berbayar. Tidak ada bayar sebesar pun. Ibu, ini tadi teman pemilih sudah tahu bahwa untuk lapor ke unit PPA tidak dikenakan biaya. Tapi ini sepertinya meskipun tidak dikenai biaya, ada semacam hambatan psikologis Ibu, terutama untuk korban karena ini Iya. mereka lebih untuk lapor itu lebih ke pertimbangan malu lah secara etika Mbak. moral Iya, itu mereka nanti takut dikucilkan di masyarakat dan sebagainya. Nah ini bagaimana Ibu menyikapi sikap-sikap yang seperti ini? Ya, dimohon kepada masyarakat mungkin kalau ada keluarganya, tetangganya ataupun temannya yang mengalami kasus kekerasan seksual, monggo silakan didukung, jangan malah dibully. Jadi kasihan korban sudah menjadi korban mendapatkan korban 2 kali karena diolok-olok, dibully. Nah ini silakan dukung. Kalau bisa memberikan semangat support silahkan disemangati. Kalau memang harus lapor, diberikan pengertian ya. Ayo lapor, nggak usah takut, nggak usah bingung, kita hadir untuk masyarakat yang mengalami kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Ibu bicara dengan penanganan kekerasan seksual yang sudah dilakukan unit PPA selama ini, seberapa lama Ibu untuk menuntaskan kasus laporan yang sudah masuk untuk satu kasus gitu? Satu kasus ini bisa sampai P21 ya. Karena kan penanganan juga penanganan itu juga panjang ya. Jadi bisa 1 sampai 3 bulan. Saya cukup Ya, melelahkan Ibu. tergantung kan pelakunya. Kalau pelaku anak ini kita lebih cepat, Mbak. Kenapa Bu kok lebih cepat? Karena sesuai aturan undang-undang 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak, penanganan kasus anak ini prosesnya memang cepat. Ya, jadi kita dari kepolisian waktu proses penyidikan ya, itu penahanannya aja hanya punya waktu 7 hari, diperpanjang ke kejaksaan 8 hari. Jadi hanya 15 hari kita harus tuntas. Kejaksaan Berarti ada batas waktu penanganan laporan ya Bu? cepat, tidak memang tidak. Kalau untuk kekerasan seksual berapa hari Ibu harus ditindaklanjuti gitu dari laporan masuk? Ya kita kalau cukup alat bukti cepat. Biasanya kalau kita terkendala dengan alat bukti ya, alat buktinya masih minim. Memang kalau kasus kekerasan seksual ini minim saksi ya. Jadi biasanya kalau kekerasan seksual ya enggak ada yang lihat ya Mbak ya, baru Betul, dampaknya dia baru merasakan setelahnya. bercerita. Ya, ini yang memang agak kesulitan, namun di Undang-Undang TPKS memang 1 alat bukti dan 1 bukti petunjuk lainnya bisa dengan ya Baik Ibu, simpan dulu informasi menarik lainnya. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu untuk tayangan informasi berikut ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Tanganku, tapi tidak. Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya, Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita.
manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Baik teman pemilih, masih bersama saya Ii di posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali obrolan kita tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Ibu, ini terkait dengan tugas pokok unit PPA. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan unit PPA terutama untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat ataupun kemudian lingkungan kerja gitu. Sosialisasi seperti apa Bu yang dilakukan? Ya, kami memang sudah melaksanakan sosialisasi bareng dengan dinas sosial, biasanya kerjasama, kami bekerja sinergi ya, Bu, sama, ya? bersinergi dengan dinas sosial untuk melakukan sosialisasi ke berbagai tempat ya, bisa di lingkungan kerja, sekolah maupun di desa-desa, di sampai lingkungan ke desa masyarakat. juga ya? Ya, kami mensosialisasikan tentang kekerasan seksual biar masyarakat itu paham, tidak menjadi korban maupun menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Gitu, Mbak. Ini sosialisasi ini apakah memang program unit PPA sendiri atau berdasarkan permintaan, misalnya Iya, ada permintaan dari lembaga PPA mana seperti itu? Ya, PPA sendiri punya program. Namun kebanyakan kita juga berjejaring dengan dinas sosial untuk bekerjasama dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Baik, Ibu, melihat ini ya unit PPA yang kemudian dengan tugas pelayanan perempuan dan anak. Nah, ini kalau dari sisi pandang Ibu ya, kalau masyarakat menemukan ada kekerasan seksual, katakanlah bukan masyarakat ya, di lingkungan kerja. Ya. Nah, ini seperti apa Bu mekanisme kita melaporkannya? Bu, ini kami mendapatkan perlakuan yang tidak ini nyaman gitu. Monggo, Apakah bisa itu dikatakan sebagai ini Iya, kasus monggo itu? silahkan datang curhat-curhat dulu, monggo silahkan Konseling dulu ya. konseling, bisa ke kami. Ada juga ini tahap fase konseling dulu ya. Monggo silahkan. Biasanya kan Bu begini-begini, namanya perempuan ya. Kebanyakan korbannya perempuan, ibu, anak. Ini kan datang malu bertanya sesat di jalan. Ya, daripada tanya nanti kepada orang yang tidak pas ya. berpengalaman, tidak pas, malah nanti kena penipuan. Nggih, betul. monggo silahkan langsung ke Polresta Magelang, ataupun bisa ke dinas sosial, ataupun bisa ke, kalau Magelang ada LSM Sahabat Perempuan. Nah, ini termasuk LSM Sahabat Perempuan. Iya, ya? Sahabat Perempuan juga. Concern juga dengan Iya, ini. concern. Nanti kalau memang ada tindak pidananya akan dibawa ke kami. Ya, bantu kami untuk mendampingi korban. Kalau mau ke Polres Magelang, siap. Kami punya anggota, kalau malu kami ada 4 anggota Polwan yang siap menerima ini curhatan. Oh gitu. Ibu, untuk terkait dengan konseling ini ya, Iya. artinya tahapan sebelum korban ini Iya. melaporkan ke penegak hukum ada fase konseling dulu. Nah, ini konseling ini bisa nggak dilakukan misalkan online kan sekarang malu ini kelihatan ini. Monggo silakan. Ada Kita tidak kita media pasti seperti itu? kalau memang anak kita jemput bola. Oh, jemput bola. Iya, nanti misalnya kita gandeng dari sahabat perempuan ataupun dari dinas sosial. Ayo, ini ada korban, ada informasi biasanya dari masyarakat. Oh gitu Bu, gitu. ini ada korban begini, tapi takut. Di sini kami bekerja sama, bisa jemput Oh, yang bola. proaktif ya, Bu? Iya, Kak, jemput bola, ataupun diantar dari pihak siapa yang kerso nganter, keluarga terdekat, atau Pak Kadusnya, Pak Kadesnya, atau siapapun. Pernah kejadian seperti itu, Ibu? Sering, ya. Sering. Iya. Seberapa ini, Bu? Kalau mungkin bisa Kalau di desa-desa biasanya Pak Kadesnya ini proaktif ya. Buka Kades, Pak Kades ini Oh gitu. ya banyak yang mengantar ke kami, ataupun telepon ke dinas sosial, Bu ini jemput bola. Maka diantar, ada yang diantar rame-rame dari pihak desa itu ya, luar biasa Artinya responnya. sebenarnya memang ada dukungan dari lingkungan Iya, yang untuk yang melaporkan. terpenting Jadi adalah dukungan lingkungan tidak perlu ada ketakutan yang tidak beralasan ya, Bu. Kalau memang itu benar-benar Iya, terjadi. korban ya, apapun bentuknya ya, kalau korban harus didukung ya. Kalau kemudian dari sisi perlindungan hukum seperti apa, Bu, ke korban ini?
ya kita sesuai aturan hukum ya. Ya kalau memang dia jadi korban ya kita dari Ada pendampingan tidak Ibu? ya dari Pendampingan ya, hukumnya? pendampingan Unit hukum PPA menyediakan itu apa tidak? kalau terhadap tersangka. Ya, kalau terhadap tersangka memang wajib didampingi oleh pendamping hukum Pendamping nggih. hukum, Ya. ya. Tapi kalau korban nanti yang mendampingi dari dinas sosial itu, Mbak. Kalau korban mungkin lebih ke konseling untuk Iya, kesehatan mentalnya terlebih dahulu ya. Penguatan secara psikologis juga kami ada jejaring dengan psikolog, beberapa psikolog di Kabupaten Magelang yang memang siap untuk membantu. Jadi ini mengalami trauma ataupun bisa mengeluarkan hasil pemeriksaan psikologis yang untuk menambah alat bukti kami. Ibu, ada tidak dari unit PPM menyediakan apa misalkan hotline service gitu untuk tidak harus datang ke sana tapi lapor dulu by Kalau phone darurat- atau by apa gitu? Kalau darurat kami ada hotline-nya 110 ya. 110. Jadi, iya, Itu khusus 110 untuk langsung ke unit kejadian, PPA. ya, Unit PPA atau kalau gimana? unit PPA Tidak. nanti ada. Berarti ada itu umum nomor. ya yang 110 itu. Umum kalau Polres. Kalau unit PPA kepolisian. ada Kalau tidak? unit PPA ada nomor. Hotline service-nya. Iya. Ada Ibu mungkin bisa Ada. diberikan ke Iya. teman pemilih? Iya. Langsung atau Boleh saya langsung, cek? Ibu. Ya, sebentar, Mbak. Ya, teman pemilih tahu misalkan ada teman atau apalah yang kejadian yang tidak mengenakan. Enggak apa sebentar ya, Mbak. Oke. Nanti bisa hubungi ke 081. Ada nomor WA ya Ibu itu? Iya. Oke. Nanti mungkin bisa ditayangkan di layar ini ya. 081 3372 15836. Itu langsung ke unit PPA. Iya, sih. iya. Oke, Oke. oke. Baik, Ibu tadi teman pemilih sudah tahu nih kemana harus lapor kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, terutama Iya. kekerasan seksual di lingkungan kerja Iya. ataupun di keluarga, di Iya. masyarakat ya Ibu ya. Iya. Kemudian Ibu ini mungkin apa ya semacam saran ataupun kemudian saran dari Ibu apa sih untuk mencegah hal-hal yang tidak mengenakan terjadi baik itu di keluarga, masyarakat maupun di lingkungan kerja biar tidak terjadi kekerasan seksual. Apa Ibu Iya. sarannya Ibu itu? Ya kalau saran itu dua sisi ya. Jadi untuk sisi korban ini kalau apabila mendapati ya kasus dia mengalami pelecehan ini di lingkungan manapun, lingkungan kerja, di jalan ataupun di tempat-tempat umum, ya kita harus bisa menjaga diri nggih. Minimal kalau perempuan ya teriaklah. Ya, sesegera mungkin teriak Cari bantuan. cari bantuan. Kan suara kita kan melengking nih kalau perempuan ya. Tolong aku diginikan. Nah, ini biar orang juga tahu kalau bisa menjadi saksi nggih. Tapi kalau betul. hanya diem, Mana ada yang tahu ya? ada yang tahu. Betul. Ya kan? Ya minimal teriak. Ataupun kemudian lari ya mencari pertolongan. Artinya berikan Ya, perlawanan iya. semaksimal Iya. mungkin ya Bu ya. Ya, kalau ada teman kita yang lihat kejadian teman dilecehkan atau siapa, ini HP ini kan sekarang nggak lepas nih dari tangan kita. betul, ya. Ya, segera mungkin rekam ataupun Atau foto ya. lari ke tempat yang dekat CCTV ataupun apa yang memang bisa untuk bantu ini ya bukti-bukti petunjuknya ya. Kemudian kalau untuk saksi ya jangan malu, jangan pelit lah untuk membantu rekannya yang jadi ataupun siapapun yang pernah mengalami kekerasan seksual. Biasanya nggak mau dipanggil berkali-kali juga banyak yang nggak mau, nggak mau urusan. Nah, Iya, takut ada saya nggak efek mau di belakangnya ya. apa menjadi Saksi. kena dampak kena gitu. dampak, ya. Padahal saksi ini juga tidak kita ini ya, bantu nggih dilindungi. Tapi sebenarnya saksi itu tidak ada dampak ikutan sebenarnya kan Bu Iya, dalam kasus ya kan ini. orang yang melihat, mendengar, Takut. mengetahui. Cuma mereka takut ya, aja ya. takut untuk ini. Kalau ya untuk korban juga jangan takut untuk lapor ya, karena satu tadi lapor itu tidak berbayar, pasti banyak yang membantu ya. Kalau memang masyarakat tidak bantu,
monggo kami siap membantu. Nggih, biasanya masyarakat yang awam yang kok ngono kok dilaporke. Biasanya kayak gitu. Ngisin-ngisini ya. Ini sekarang tidak nggih, karena kita juga jangan sebagai lagi punya anggapan seperti ya, itu ya. Kita sebagai korban ya kita berjuang untuk diri kita nggih. Nah, ataupun anak-anak yang mengalami sesegera mungkin dibantu karena nanti takutnya menjelang nanti dewasa akan ngerasa ya anak ini dulu waktu kecil aku dilecehkan ke orang tua saya diam. Nah ini biasa banyak aku bocah ciliwe ya kayak kata-kata kayak gitu Pengalaman-pengalaman disepelekan seperti itu ya. tapi kalau orang tua yang memang modern ya laporkan ya itu. Tapi untuk pelaku ya tolong kuatkan ini iman dan ketakwaan ya karena bagaimanapun perbuatan pelecehan seksual ini juga dosa. Ya kan, kalau secara di agama pun syariat agama dosa ya kan. Juga melanggar hukum pastinya yang merugikan diri sendiri Betul sekali. ya nggih. Gitu, Baik, teman pemilih, perbincangan kita sangat menarik ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Baik Ibu, untuk menutup bincang-bincang kita, Ibu apa yang ingin disampaikan kepada teman pemilih terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja? Kami dari Polresta Magelang menghimbau kepada masyarakat Magelang untuk berani bicara, selamatkan sesama. Jadi kami dari Polri mempunyai program Rest and Speak, berani bicara untuk selamatkan sesama. Kalau tidak bicara dampaknya nanti menambah luas. Jadi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Kemudian ya kami mohon untuk jangan takut untuk melapor, ya, karena kita jadi polisian siap membantu pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan seksual. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan menemani saya ini di posting. Selamat bertugas Ibu, Siap, Mbak. sukses selalu untuk ke depan Amin, tugas-tugasnya. Amin, Baik, amin, baik teman pemilih, sekian jumpa kita di posting kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang. Kami siap menerima masukan dan kritik dari teman pemilih semua. Akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih.